Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitab al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur atas rahmat oleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali yang tidak kalah penting, salawat dan salam kepada junjungan terbesar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebaikan diberikan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan juga para pengikutnya senantiasa berteduh di dalam sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perkenalan singkat, terima kasih. Sebenarnya kami berdua, saya perkenalkan, namanya Saddam Hussein. Sahih, dari lahir diberi nama Saddam Hussein karena memang Abi latar belakangnya sangat membenci Amerika, gitu kan. Jadi ketika nanti punya anak diberi nama Saddam Hussein, tujuannya adalah jihad, ya di mana, di Amerika, gitu. Katanya seperti itu. Semoga tetap terrealisasi. Kedua, ini ada adik saya yang lebih tampan, namanya Muhammad Gaddafi. Alhamdulillah keduanya sudah meninggal ya di luar sana. Tapi alhamdulillah yang di sini siap memperjuangkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi untuk Ustadzul Kabir, Ustadz Muhammad, Ustadz Moko kita, dan pembawa acara yang masya Allah menemani kita pada hari ini. Alhamdulillah, yang saya lihat di sini sebenarnya tidak pantas kalau misalnya memberikan sebuah nasihat, namun di sini itu tujuannya untuk bersilaturahim dan juga menuntut ilmu dari beliau-beliau di depan. Alhamdulillah, Saddam juga kuliah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ambil jurusan teknik elektro. Gitu. Namanya Saddam Hussein, ambil teknik elektro. Saddam sangat ahli di dalam bidang roket, gitu ya. Jadi buat roket, waduh, untuk pikir mau ngapain ini anaknya. Roket teknik elektro nama Saddam Hussein. Seperti itu. Dan alhamdulillah di sini juga mondok di Basmagi Haji Mas Masud, pesantren mahasiswa salah satunya. Jadi ada Sobron di tempatnya Abi. Kemudian Saddam ada di Mas Mansur, itu di dekat kedokteran, di dekat Pondok Assalam. Alhamdulillah. Gimana dulu nih Ustaz? Biar interaktif, antum nanya apa dulu, nanti saya jawab. Bagaimana pandangan apa yang menjadi latar belakang? Iya, Saddam sama Davi memang dari dahulu memang kita ada di Al Zaitun. Kita ada namanya pesantren terbesar se-Asia Tenggara, Al Zaitun, tempatnya di Indramayu. Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah dengar, beliau bekerja di sana. Itu sebagai ustaz, mengajar tarekat Islam, mengajar bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Beliau mengajar itu semua dan sangat memahami kompetensinya. Bahasa Arab beliau, Amiyah bisa, semuanya bisa, gitu kan. Namun ketika saat itu memang pertemuan dengan anaknya sangat jarang karena beliau di pesantren terus. Jadi anaknya itu sekolah di tempat lain. Nah, beliau masuk Kristen ya, ini tahun 2006. Alhamdulillah min zalik, ini memang sangat menyedihkan, gitu kan. Tapi beriringnya jalan, Saddam ini adalah orang yang pertama kali tahu beliau itu masuk Kristen. Masuk Kristen ini sebenarnya memang banyak faktornya, Ustaz. Banyak faktornya, tapi yang jelas itu Saddam sama Gaddafi ya, ketika masuk Kristen memang beliau itu sangat menggebu-gebu, gitu kan. Karena kita sebagai anak gitu ya, umurnya masih 10 tahunan gitu ya, imut-imut gitu. Tapi sekarang udah amit-amit. Tapi yang sekarang ini imut-imut, yang terdahulu memang gak tahu apa-apa, tapi alhamdulillah dengan tujuan tolabul nusroh atau mencari pertolongan, terutama berkumpul dengan jamaah-jamaah di sini yang satu keiman, insya Allah kami berdua termasuk juga dalam bimbingan ini ingin berupaya untuk mengajak Abi untuk berislam kembali. Kemudian Abi
Saifuddin Ibrahim, sekarang namanya Abraham bin Moses. Abraham diadopsi dari sama-sama Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Sekarang beliau itu mengajar di bidang teologi juga, tapi di bagian perbandingan agama. Setiap tahunnya Salim Muhammad selalu melihat kejadian yang sama seperti episode sinetron, yaitu pembaptisan. Pembaptisan massal dilakukan di Ambon, di mana-mana ketika Abi melakukan hal seperti itu. Dan itu menjadi hal yang biasa buat Saddam sama David. Ini adalah sebuah tekanan yang sangat besar sekali. Tetapi alhamdulillah Allah ingin memberikan kenikmatan yang tidak semua orang dapatkan, yaitu hidayah. Orang boleh memiliki ilmu yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Orang boleh memiliki wawasan yang begitu luar biasa. Namun ketika berbicara hidayah, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Begitu juga Abi Saddam Hussein. Beliau memang sangat cerdas, luar biasa gitu. Beliau berparadigma bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan di dunia maupun di akhirat kecuali menerima Yesus sebagai juru selamat, dan selalu membawakan ayat-ayat Quran di gereja. Jadi ketika beliau di gereja, apa yang dia katakan? Dia bawa surat Al-Anfal, dia bawa surat At-Taubah, yang di situ perlu ada penambahan-penambahan ayatnya yang harusnya perlu dijelaskan, tetapi dijelaskan begitu membagi buta. Katakanlah dimanapun kau bertemu orang kafir, bunuhlah ia. Disampaikan begitu saja dan dia sangkut pautkan dengan isu-isu Islam, yang terutama yang ada di Timur Tengah. Masya Allah, apa yang terjadi dengan umat Islam seperti yang Ustaz Muhammad bilang, bahwasanya ini adalah faktor internal. Abi menyampaikan seperti ini, Jadi orang Kristen yang nggak tahu tentang Islam semakin membutakan, semakin nggak tahu, semakin membenci. Seperti itu. Dan juga dahulu juga malah karena terpaksa ya, Umi dulu sakit diabetes sudah akut, tapi almarhumah sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena penyakit diabetes kemarin. Penyakit diabetes membutuhkan minimal setiap bulannya 3,5 juta. 3,5 juta itu kita nggak bisa dapetin karena masih imut-imut itu ya. Kalau sekarang amin-amin udah ada penghasilannya dikit-dikit. Yang masih imut-imut itu waktu itu saya masih SMP ya, SMP tapi masih SD. Ketika saat itu nggak ada pilihan lain kecuali ikut aturan mainnya Abi. Setiap harinya menu makanan kita itu adalah pasal-pasal di dalam Injil, karena Habib paling doyan ngajak anaknya ke gereja. Paling doyan itu Saddam yang diajak ke gereja. Dia paling bangga untuk ngajak saya, karena memang Saddam itu kelebihannya mungkin hafalan gitu ya, hafalannya kuat. Jadi kalau misalnya suruh hafalan Injil, dia senang. Nih anak saya ini masih Muslim. Jadi dibawa maju ke gereja, ini anak saya masih Muslim dan dia hafal itu. Malu nggak tuh kamu punya anak-anak pada hafal gitu? Wah, semuanya terbawa tangan. Oh ini calon bapaknya ini. Seperti itu. Jadi sungguh menyedihkan. Tetapi yang saya pahami yaitu adalah konsep ketuhanan yang tidak bisa dilogikakan. Bayangkan, yang ini dijelaskan oleh Abi ya. Kasarannya gini: 3 adalah 1, 1 adalah 3. 3 nggak bisa disatu-satukan, satu-satu nggak bisa diberikan. Bingung atau bingung? Saya nggak bilang bingung atau enggak ya, bingung atau bingung, karena nggak ada pilihan lain selain bingung gitu loh. Bingung sekali, Masya Allah. Dan ketika saya mempertanyakan hal itu, oh nak, kamu tidak beriman, kamu itu adalah bukan pengikut Yesus, kamu adalah domba tersesat. Ya dia bilang, kalau domba tersesat nanti bisa disembelih itu pas kurban. Ini adalah sebuah konsep dan paradigma yang dogma gitu loh. Tapi alhamdulillah yang namanya dogma bisa dipurifikasi seperti itu Ustaz. Alhamdulillah kami sambut dengan sangat hangat keluarga muslim satu ini. Selamat datang Ustaz Muhammad. Semoga apa yang antum ambil saat ini adalah sesuatu yang final dan menjadi titik dari permulaan dari yang lain. Jadi teringat ada ayat di dalam surat At-Taubah ayat 23. Semoga kalau misalnya menanyakan nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa yatawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Bahwasanya
jika ada antum sekalian, saudara-saudara sekalian muslim yang menjadikan ayah ataupun saudara-saudaranya sebagai pelindung, yang dimana mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan, maka antum sekalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi mulai dari tahun 2015 awal Januari kemarin minta setoran dari Abi, stop, udah nggak berani, nggak berani. Dan itu memang titik awal bertemu dengan Ustadzul Kabir Ihsan Mongkoginta. Sedang udah nggak minta lagi gitu kan, udah nggak minta lagi berulang, karena beliau satu ngomong dari apa yang diucapkannya, setiap kata-katanya itu adalah memuja keislaman. Sedih sekali, masya Allah. Ada salah satu umi meninggal, bayangkan, yang namanya penyakit diabetes, ibu-ibu sekalian pasti tahu, ada yang tahu gitu kan. Karena memang kenapa ya penyakit diabetes identik dengan wanita, tapi tidak semuanya. Tapi ketika diabetes, beliau itu punya gula darah 700. Bayangin. Tapi kalau ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, gula umi sadam itu kalau 300 saja itu udah kayak orang jalan pasar, udah mandi gitu. Beliau memang fisiknya kuat, alhamdulillah. Tapi ketika yang 700 itu adalah hal yang paling final, mungkin nggak bisa dikatakan komplikasi. Tapi yang satu, namanya kunci orang mau sembuh dari diabetes itu adalah pikiran harus tenang. Bagaimana bisa menciptakan pikiran yang tenang ketika anaknya harus terlantar dan juga suaminya yang tercinta harus berbeda. Jadi kita dulu di Jakarta, kita minggat ya Ustaz, minggat ke Jepara gitu kan. Di Jepara itu bertemu dengan saudara ya, kalau berusaha lagi atau mencari pertolongan. Setelah itu kita di UNS. Masya Allah, perjalanan Sadam sama Dabi ini hampir mirip sama Abi. Abi dari dulu sekolah nggak pernah bayar, kita juga alhamdulillah nggak pernah bayar gitu. Kita di UNS beasiswa juga, Abi juga beasiswa dulu. Tapi beda jurusan, kalau Abi dulu sebelum kita ini teknikal, kalau ini ilmu komunikasi. Beliau kalau yang Dabi ini, beliau ini nanti suatu saat pengen mendalami ke jurnalistik Islam gitu ya. Beliau memang lebih asam di sana kalau misalnya. Kalau saya nanti insya Allah ingin lebih dulu lagi ke sama Koginta seperti itu. Jadi sedikit statement terakhir, bahwasanya kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pernah lihat sulap pastinya. Lihat sulap bawa kopi, bukan bawa peci ya. Kopi dibuka, yang keluar apa? Kelinci. Yang keluar apa? Merpati. Ketika itu semua keluar, semua orang bertepuk tangan. Wah, hebat sekali sulap ini ya. Bagaimana bisa seperti itu? Begitu juga agama Kristen. Karena mereka nggak perlu bertanya apa sulapnya itu gimana caranya, nggak perlu bertanyakan. Yang penting happy, yang penting menikmati, yang penting senang. Begitu juga orang Kristen. Yang penting teriak-teriak, yang penting syahdu sekali berdoanya. Tapi kosong blokok seperti itu. Ya nggak tersinggung apa? Nggak mungkin tersinggung karena Innalina inda Allahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul adzim. Kalau lebihnya seperti itu, Ustaz, sekian. Terima kasih untuk sambutannya yang begitu hangat. Sekian dari kami, Sada Husain dan Muhammad Kadafi, dan juga ada saudara kita yang ada di Tanah Abang. Satu lagi kakak tercinta Mubeza Muhammad Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.